Oke, selamat sore Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk menyaksikan ya Bapak Ibu penampilan dari kami berdua. Ya, untuk melengkapi tugas kami yaitu modul 1.4 ya, budaya positif di sekolah. Oke, di sini ada judulnya Bapak Ibu, diseminasi budaya positif di sekolah. Ada dua pematerinya, yaitu saya dan juga Bu Dewi. Kami berdua adalah CGP Angkatan 10. Ya, sebelum di launching foto kita kemarin Bapak Ibu ya. Jadi untuk moderator kita hari ini yaitu Pak Leonis Simanungkari. Belum dibuat apa PDF-nya? Inilah gimana caranya? Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu. Izin di sini saya membantu kedua rekan kita Pak Romet sama Bu Dewi untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 mereka yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Ya, ada nanti Bapak Ibu tertib acara kita. Ada apa sambutan dari saya sendiri, kemudian nanti kita akan menyanyikan salah satu lagu internasional yaitu Hari Penghuni dan doa pembukaan nanti oleh Ibu Merdeka Gata dan kata sambutan nanti dari Kepala Sekolah dan Wakil atau Bapak PKS. Selanjutnya nanti ada pemaparan diseminasi budaya positif oleh narasumber yaitu CGP Angkatan 10 Kota Medan. Nanti ada sesi bertanya dan diakhiri dengan doa penutup oleh Ibu dan Maria. Untuk mempersingkat waktu kita menyanyikan Padamu Negeri Bapak Ibu. Hadirin selamat berjumpa. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa di dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu pada siang menjelang sore hari ini untuk penyertaan yang sempurna sepanjang pagi hingga siang menjelang sore ini. Sebentar Tuhan, kami Bapak Ibu guru berkumpul di tempat ini, kami akan mengikuti pelatihan tentang guru penggerak. Berkati setiap kami yang hadir agar kami memperoleh pemahaman yang baru tentang materi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Berkati setiap yang bertugas bagi moderator dan juga dua pemateri Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh acara kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih
Ibu Eli. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari kepala sekolah atau mewakili yaitu Madam Pak Rodi. Ibu silakan. Shalom kita semuanya, Bapak Ibu dan ibu sini yang berbahagia, Pak Robert dan Bu Dewi. Di sini kita kumpulkan teman-teman untuk mendengarkan dan menyaksikan presentasi dari Bapak dan Ibu tentang hal-hal baik yang bisa kita praktekkan di SMA 1 Thomas ini. Kami harapkan melalui kegiatan ini ada pengaruh atau dampak yang cukup besar untuk guru-guru di sini guna mempraktikkan hal baik yang ada di SMA 1 Thomas ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru selama menyaksikan, selama mendengarkan presentasi dari Bapak Ibu guru kita secara penggerak angkatan 10. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada Pak Rodi. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak atau masih menyimak judulnya yang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu, yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti apa teknisnya, itu nanti poin-poin yang mereka sampaikan juga itu bagaimana sebenarnya seorang guru itu menyikapi tingkah laku anak didik yang sangat beragam. Dan tentunya kita paham bahwa adalah setiap anak itu adalah unik. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana memerdekakan mereka dalam belajar untuk menggapai impian mereka. Jadi Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu, kita untuk memasuki materinya. Sudah tidak asing lagi pembicara kita itu Pak Robert dengan Ibu Dewi. Berikan tepuk tangan kepada Pak Robert dan Ibu Dewi. Ya, sebelum masuk ke materi di sini ada kita SPP untuk pertama kali ya. Oke, kepada Ibu Dewi, kepada Pak Robin sudah boleh menerima kata SPP-nya itu. Bilang Pak Robin. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama kami harapkan Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Dari satu Bapak Ibu.
untuk isi yang akan dipaparkan terkait dengan budaya positif, ya nanti sudah langsung boleh dijelaskan atau dipaparkan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama masalah tujuan, saya berikan kepada Pak Ron. Silakan Pak. Oke, ini tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai visi dari sekolah kita. Visinya adalah menjadi suatu lembaga pendidikan Katolik yang berkarakteristik mengguru dalam mendidik siswa menjadi pribadi yang memiliki komitmen, kemudian memiliki kompetensi, kemudian kreativitas, kemudian refleksi, passion dan toleransi. Ya, ini yang sudah ditetapkan oleh sekolah kita. Mungkin suatu saat nanti di sini akan berubah ketika kita misalnya dibuatkan rapat mengenai pembuatan visi sekolah yang baru. Tapi untuk sementara sampai saat ini inilah visi sekolah kita. Saya masuk ke nomor 1. Ya, di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif ya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar atau cara belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol dulu, keyakinan keras, dan juga segitiga restitusi. Ya, saya jelaskan yang pertama ya Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma. Jadi pembelajaran paradigma baru atau yang sekarang kita sampaikan sebagai kurikulum materi ya Bapak Ibu, itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, ya, dan mengembangkan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Ya. Oke, itu ada beberapa contohnya. Oke, next. Jadi di sini dijelaskan juga tentang disiplin, karena sekolah kita selalu menerapkan disiplin ya Bapak Ibu, di mana siswa itu harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Jadi dengan sebenarnya kata disiplin itu, kalau disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya Bapak Ibu, yang berarti belajar. Jadi kadang disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau misalnya kita melihat kesalahan pada siswa kan, kadang kita memberikan hukuman kepada siswa itu kurang tepat. Langsung kita sendak misalnya kan. Nah, padahal kan kita tidak tahu gimana sebenarnya akar permasalahannya ini. Ya, langsung kita emosi, langsung marah, mungkin entah memukul atau apa sebagainya. Nah, sementara si siswa ini sudah tertanam di dalam hati dia, bapak ini orangnya ini emosional demikian. Padahal kan kita di dalam pikiran kita kan kita mau mendidik, tapi cara kita kurang tepat. Begitu. Oke. Jadi karena topik yang kita pelajari hari ini adalah tentang disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu Bapak Ibu adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri, sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, satu strategi yang perlu kita lakukan
mana ada kemerdekaan, di situ adalah disiplin yang kuat ya Bapak Ibu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu diri kita sendiri yang menjadikan kita dengan sekeras-kerasnya untuk melakukan yang benar. Karena tanpa disiplin, suatu sekolah itu tidak memiliki marwah yang baik di mata masyarakat. Jadi kenapa sekolah kita selalu disenangi oleh masyarakat sampai yang ternyata itu melebihi kapasitas kita? Mungkin salah satunya karena sekolah kita memiliki disiplin ya Bapak Ibu, baik itu waktu dan juga pekerjaan siswa. Oke, please. Ya, di sini ada jelaskan oleh Bapak William Brasser itu mengenai mengontrol diri. Jadi kalau kita misalnya dalam satu kelas, ini ada 3 siswa kita itu yang memang menjengkelkan. Bagaimana cara kita? Saya juga sebenarnya Bapak Ibu, saya seperti ini sebenarnya lulus sebenarnya karena saya nggak bisa menahan saya kalau misalnya siswa itu melakukan tindakan yang memang menurut saya salah. Makanya kadang orang mengatakan bahwa kesabaran itu setipis-tipis saudaranya. Karena ya memang begitulah. Kalau tidak pas kadang orang kalau kita tahan Bapak Ibu, kita sendiri yang sakit gitu kan. Jadi emosi kita tahan sama seperti nangis Bapak Ibu. Kalau kita nangis kita nggak langsung keluar nangis kita ya terasa sakit sendiri gitu, disahkan gitu. Jadi dalam pengajaran yang disampaikan oleh Dewan Para India, dia mengatakan bahwa kita harus bisa berpihak sama murid. Bukan berarti kita membacakan murid Bapak Ibu, tapi kita lihat itu siswa itu, apakah siswa itu memang kesalahannya itu fatal atau tidak. Kemana kita bawa? Kalau misalnya kita sudah mau meledak emosi kita keluar aja dulu sebentar dari ruangan ini, kita cuci muka atau kemana itu, jangan sampai 1 jam Bapak Ibu. Ya kan? Itu namanya sudah malas mengajar kan? Ya, jadi kita lihatlah kondisinya. Jangan langsung kita, karena dia pasti di dalam hati siswa itu akan tertanam gitu. Ini orang yang emosional Bapak Ibu, tapi nggak disampaikan ke kita kan? Ya, oke, next. Ya, ini ada yang kedua. Ini adalah Bapak Stephen Covey mengatakan tentang stimulus, tentang teori kontrolnya. Saya singkat saja ya. Ubahlah bagaimana cara Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubah cara kita atau paradigma kita tentang melihat segala sesuatunya. Okay, next. Ya. Speaking lagi Bapak Ibu. Kita masih apa itu tulus? With my brother. Apa itu tulus? Apa itu tulus with my brother itu? Iya. Oke, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, disiplin itu ditetapkan oleh sekolah kepada siswa-siswinya dengan tujuan bahwa siswa-siswi itu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu sebagai ketidaknyamanan. Jadi orang yang merasa bebas, merasa tidak nyaman ketika dia mengalami atau diterapkan disiplin kepada dirinya. Kemudian Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang merupakan mantan Menteri Pendidikan, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Artinya, disiplin itu diterapkan kepada seseorang, kalau misalnya orang tersebut tidak mau mengubah diri sendiri, maka disiplin itu tidak akan bisa berguna. Jadi dengan cara seseorang itu mengubah dirinya, maka disiplin itu bisa dilaksanakan. Yang menjadi eksplorasi mandiri di sini adalah untuk membangun budaya positif. Jadi sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif
aman, dan nyaman. Tujuannya apa? Supaya murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka. Jadi murid itu bisa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk dari disiplin yang selama ini dinyatakan di sekolah-sekolah kita. Jadi bentuk dari disiplin itu harus bisa ditetapkan dengan kerangka yang benar dan jelas. Sehingga siswa itu tidak merasa terpaksa ketika melakukan peraturan dan aturan yang ada di sekolah. Kemudian tujuan dari disiplin sudah saya sebutkan sebelumnya, dan disiplin itu berhubungan dengan kontrol diri. Bagaimana seorang siswa mengontrol dirinya ketika berada di ruangan kelas, dan juga guru bagaimana mengontrol dirinya ketika berhadapan dengan siswa di ruangan kelas. Jadi, teori kontrol ini pernah disampaikan oleh Dr. William Glasser. Beliau mengembangkan teori kontrol atau kontrol teori yang menyatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan merancang kehidupan mereka sendiri menuju kepuasan dan kebahagiaan. Jadi teori ini berfokus pada ide bahwa kita memiliki kontrol penuh atas tindakan dan perilaku kita sendiri. Jadi, apa yang kita kerjakan itu adalah hasil dari pemikiran kita. Kalau kita berpikir sesuatu yang baik, maka yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak baik, maka pekerjaan kita itu menjadi tidak baik. Jadi, pola pikir sebenarnya yang menentukan bahwa seseorang itu bisa, mendisiplinkan diri. Dia harus bisa mengontrol diri. Ketika dia menghadapi sesuatu persoalan, apakah dia mampu mengontrol dirinya, ya bisa kita lihat dari cara dia bertindak ketika menghadapi masalah. Jadi, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi Stephen R. Covey pernah mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan yang perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi dengan mengubah sikap dan perilaku, maka kita bisa berubah. Tanpa mengubah sikap dan perilaku serta komitmen, maka kata-kata kita itu tidak akan bisa terwujud. Disebutkan juga, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Jadi kita berpikirnya dari mana untuk mengubah segala sesuatu itu. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana hasilnya nanti, ya dari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, serta pemahaman Anda tentang penjelasan aspek-aspek tertentu dalam realitas. Jadi mindset-nya diubah ya. Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 ya, itu menyatakan bahwa arti kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang mengendalikan potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Bisa kita lihat bahwa orang-orang yang punya disiplin itu pasti dia mempunyai tanggung jawab. Jadi tanpa tanggung jawab ya tidak ada artinya disiplin itu. Dengan tanggung jawab maka disiplin itu berarti. Kemudian, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasar pada tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebaikan inilah yang menjadi dasar seseorang untuk menerapkan disiplin dalam diri mereka. Jadi kesimpulannya apa?
Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri dan melakukannya. Tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dapat melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai dari siswa tersebut. Jadi, apa motivasi dari dalam dirinya? Jadi sebenarnya yang paling utama itu untuk mengembangkan disiplin itu adalah motivasi dari orangnya. Tanpa motivasi dari orangnya, disiplin itu tidak akan tegak. Kemudian, motivasi perilaku perubahan. Jadi, menurut Diane Goosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi imbalan ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang diharapkan dari pemberian orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu, motivasinya apa? Supaya dapat imbalan atau mendapatkan jabatan dan seterusnya. Menurut saya tindakan ini kurang tepat. Tapi itu kan merupakan motivasi orang juga. Bagaimana dia supaya bisa mendapatkan mungkin jabatan atau kedudukan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang diinginkan oleh masyarakat dengan nilai-nilai yang dipahami oleh mereka. Jadi, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi itu, maka mereka memiliki motivasi intrinsik. Jadi kalau dikatakan motivasi intrinsik, itu adalah motivasi yang asalnya dari dalam diri seseorang. Ya, yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan. Jadi bisa dikatakan ya kalau memang dalam dirinya itu ada kebaikan tanpa diperintah orang lain, ya dia tetap melakukan kebaikan. Itu intinya. Ya, kemudian kita melihat di sini mengenai eh, kebutuhan dasar manusia yang memang dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan mereka ya. Di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kebahagiaan. Jadi menurut Dr. William Glasser di situ ada 5 KDM. Jadi KDM ini maksudnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ini kebutuhan dasar manusia ini sudah diriset. Jadi dengan kelima kebutuhan dasar manusia ini maka bisa itu membentuk bisa dibilang membentuk kebahagiaan seseorang. Walaupun ada kebutuhan-kebutuhan lain ya di luar kebutuhan dasar itu. Tapi inilah yang paling utama. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah dengan harapan lingkungan yang aman yang mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, yang dilakukan guru apa? Yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid tersebut. Jadi dipahami dulu apa kebutuhan-kebutuhan dasar yang sebelumnya, seperti cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, penguasaan, dan lain sebagainya. Dengan dilengkapi kebutuhan dasar tersebut, maka kita akan bisa mengajar dan mengatur siswa itu sehingga dia bisa menjadi lebih baik ke depannya. Tanpa kita melakukan itu, maka si siswa ini akan sulit untuk dikendalikan. Karena orang tua dari siswa ini di sekolah itu adalah bapak ibu guru. Jadi bapak ibu guru memberikan teladan kepada anak didik.
Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Ini yang paling sering kita lihat di dalam masyarakat Indonesia ya, karena negara kita masih negara berkembang. Jadi negara berkembang itu masyarakatnya kadang ya tidak mengutamakan pendidikan. Yang mereka utamakan itu ya bagaimana untuk bisa hidup dari hari ke hari. Maka hal ini menjadi kebutuhan utama dari setiap makhluk hidup, baik dia yang berduit maupun tidak berduit, baik dia yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan, baik dia yang kaya maupun tidak kaya, baik dia pejabat maupun tidak pejabat, baik dia guru ataupun murid. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini adalah yang bersifat fisiologis untuk bisa bertahan. Misalnya yang pertama adalah kesehatan. Jadi kesehatan adalah yang paling utama. Jadi apapun jabatan kita, apapun berapa banyak uang kita miliki, tanpa kesehatan ya semuanya akan menjadi sia-sia. Yang kedua rumah. Rumah ini adalah tempat untuk berteduh. Tidak perlu rumah itu terlalu besar, yang penting ada tempat untuk berteduh. Kemudian makanan. Jadi ini contoh kasus yang di sekolah dasar ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, ya karena dia memang lapar. Kenapa begitu? Karena ya orang tua tidak memberikan bekal yang cukup atau sama sekali tidak ada. Dengan demikian, kebutuhan dasar si anak itu tidak bisa dilengkapi. Kemudian, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kalau di sekolah, cinta dan kasih sayang itu diterima oleh siswa dari kepala sekolah dan juga bapak ibu guru, terutama wali kelasnya. Jadi, kalau seorang guru memberikan cinta dan kasih sayang kepada muridnya secara utuh, maka si murid itu akan merasa bahagia. Si murid akan selalu mengenang gurunya. Siapa sebenarnya gurunya itu? Apa yang dilakukan oleh guru kepada si murid itu? Dengan demikian, pendidikan itu bisa membuat karakter dari siswa itu menjadi lebih baik. Dia akan menghormati gurunya. Jadi cinta dan kasih sayang ini sangat penting di dunia pendidikan. Kemudian penguasaan. Jadi penguasaan ini sering dikatakan sebagai kebutuhan pengakuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, keterampilan, didengarkan, dan memiliki harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Jadi kebutuhan orang kadang bukan cuma makanan saja, bukan cuma minuman saja, bahkan bukan cuma rumah saja, tetapi penguasaan. Makanya ada itu lagu, sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni, bila tak ada tempat untuk kembali. Selama ini kau hebat, namun kau tak didengar. Jadi sebenarnya dia hebat, tapi tidak dengar. Kenapa? Karena kebutuhan akan penguasaan itu ada pada diri dia, tapi dia tidak dianggap begitu. Jadi setiap orang itu butuh dianggap. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonom. Jadi kalau otonom ini bisa dikatakan mengelola diri sendiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebutuhan akan kebebasan yang tinggi itu sangat penting untuk seseorang. Jadi perlu bebas. Tapi bebasnya ini adalah bebas yang
terkontrol sebenarnya. Jadi orang ingin bebas. Karena apa? Karena mereka merasa dirinya terikat. Terikat pada aturan, terikat pada regulasi, terikat pada orang tua dan sebagainya. Jadi kebebasan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Termasuk ini adalah kebutuhan dasar Bapak Ibu guru dan juga anak didik. Kemudian kesenangan. Jadi sering dikatakan sebagai healing. Ya, kadang orang sudah terlalu bosan dengan perjalanan hidupnya sehari-hari. Termasuk siswa yang tiap hari harus masuk dari Senin sampai Sabtu. Mereka bosan. Jadi mereka butuh kesenangan. Dengan cara apa ya? Mungkin mereka akan bermain game, mereka akan ribut di ruangan kelas dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai guru ya harus bisa menghadapi ini. Karena kesenangan setiap orang itu kalau tidak bisa dibatasi, maka kesenangan itu akan bisa mengganggu kesenangan orang lain. Jadi harus bisa dibatasi. Jadi sebagai guru penting untuk dapat mengidentifikasi. Jadi penting untuk guru itu bisa melihat ini kebutuhan siswa atau kebutuhan murid. Apakah ini kebutuhan dasar atau tidak? Jadi yang kita utamakan itu kebutuhan dasar. Jadi sehingga dapat diketahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi ketika murid melakukan sesuatu perilaku. Jadi apabila guru mampu mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku itu, maka perubahan dapat dimulai dengan mencari solusi, memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Dengan demikian, budaya lingkungan positif dapat diwujudkan. Kalau bukan luar biasa, yang membaca sedikit pengalaman juga memang sudah mengikuti program. Di mayoritas kami yang mengajar itu menyisipkan SDG dan selesai pembelajaran supaya anak itu tidak merasa jenuh. Jadi tapi memang atmosfer yang didapatkan di anak sekolah SMA sampai SD sangat berbeda. Dari saat mulai SMA kita SDG pasti terkadang ini ya anak-anak tidak begitu. Karena lagi mungkin menolong mereka. Sebisa mungkin kita boleh uji Bapak Ibu, keselamanya harus seperti ini ya, boleh juga kata-kata dan sebagainya. Kita lanjutkan berikut. Pertama, mengenai edukasi Bapak Ibu, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan
Yang kedua adalah tentang kebebasan, kemudian permasalahan mungkin mengenai hal atau jabatan dan Bapak Ibu, kemudian cinta dan kasih sayang. Jadi yang memberikan cinta dan kasih sayang itu kan bisa kita kan Bapak Ibu, bukan cuma orang tua terhadap anak didik kita. Kemudian kebahagiaan. Ya, langsung next. Ini hanya penjelasan saja Bapak Ibu. Oke, saya sampai di sini Bapak Ibu. Saya minta maaf kalau penjelasan saya kurang sampai ke dalam Bapak Ibu. Berikut ini saya akan menunjukkan video aplikasi dari segitiga restitusi. Silahkan ditonton. Silakan duduk di kursi ini. Saya mau menanyakan beberapa hal kepadamu. Ya. Jadi dari daftar kehadiran ini, dari kehadiran pelatih Olimpiade ini, kamu sering tidak hadir. Artinya kamu jarang datang pada saat pelatihan Olimpiade Fisika. Dan dari laporan dari guru-guru yang mengajar selain saya, ternyata kamu juga jarang mengikuti pelatihan Olimpiade Fisika. Ini saya Memang pelajaran fisika itu, terutama pelajaran Olimpiade Fisika itu sangat sulit lah. Makanya tidak banyak siswa yang bisa ikut di pelatihan Olimpiade Fisika ini. Jadi kalau misalnya kamu kesulitan untuk menjawab soal-soal atau materi yang kami jelaskan, bisa kamu bertanya sama saya dan juga guru pengajar yang lain. Nah, kami akan dengan tangan terbuka bisa membantu kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu alami. Karena kami sangat mengharapkan kalian sebagai peserta Olimpiade Fisika ini bisa berkompetisi di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Apakah kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Oke, nah. Iya, mungkin nah. Ya, jadi karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, maka saya harap kamu tetap semangat untuk belajar, untuk persiapan mengikuti pelatihan Olimpiade Fisika berikutnya untuk bisa mengikuti kompetisi. Sekarang silakan kembali ke kursi. Oke, di sini benda tersebut saling memantul dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pak, sini dulu kan, duduk dulu nak. Kenapa kamu tertidur pada saat kamu mengajar, Mak? Pak, saya Kenapa kamu ngantuk? kemarin saya jadi larut malam. Kenapa kamu larut malam ketiduran? Kemarin saya pergi larut malam. Apakah kamu menyadari bahwa tindakan yang kamu lakukan ini salah? Maaf Pak, saya menyadari bahwa saya telah melanggar keyakinan kelas Pak. Kedepannya saya akan mencoba untuk melatih dengan kelas. Ya, berarti kamu tahu ada keyakinan kelas kan? Jadi saya harap atau Bapak harap kamu bisa memperbaiki diri sehingga kamu bisa lebih fokus lagi dalam belajar karena sebentar lagi akan ada pelaksanaan Olimpiade Fisika. Ya Glenn? Oke. Sekarang silakan duduk ke kursi. Saya Stani, saya dari kelas 11 7. Saya merupakan siswa pelatihan Olimpiade Fisika. Saya menyadari bahwa saya telah melakukan kelalaian dengan jarang mengikuti Olimpiade Fisika, pelatihan Olimpiade, dan berkat arahan dari Pak Robert saya menjadi menyadari perbuatan saya bersalah sehingga saya akan mengikuti kegiatan pelatihan Olimpiade itu semakin giat lagi ke depannya. Terima kasih. Nama saya Krendi, saya dari kelas 11 Saya menyadari kesalahan saya karena tadi kepada kegiatan Olimpiade Fisika. Tindakan ini melanggar keyakinan kelas. Pak
Robert sebagai pembimbing dari fisika mengingatkan saya untuk lebih giat dan semangat lagi dalam belajar di pelatihan Wikipedi Fisika. Terima kasih. Dan saya sadari, saya juga pernah lima-limanya kan gitu ya, di posisi atau di momen yang berbeda. Namun yang mana yang terbaik? Nah, jadi kita rangka yang pertama. Nah, yang pertama adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut di karakter biasanya. Guru yang akan membuat siswa merasa bersalah, lalu membuat orang merasa bersalah dengan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh katanya, ini biasanya kita bagi kelas. Nah, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Jadi kita akan lebih tenang bicaranya sama siswa kita biasanya. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi ini biasanya yang kita akan lakukan agar anak ini merasa bersalah. Itu ya Pak. Nah, namun hasilnya mereka akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak dan ibunya. Mereka akan merasa jadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, sikap ini berbahaya dari setiap hukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaannya, di mana murid bisa mengungkapkan, di mana murid tidak bisa mengungkapkan amarahnya, dan murid sepertinya yang tiba-tiba bisa meledak di kelas, mau tiba-tiba marah ataupun nangis misalnya di kelas, karena tidak selalu baik menahan emosinya. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini juga biasanya terlihat kepada murid kita, agar kita dekat sama mereka, akrab. Jadi kita buat sebagai teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya menolong murid melalui persuasi atau pendekatannya. Dalam hal ini ada suara yang ramah, akrab, bercanda. Jadi biasanya kita akan lebih mendekatkan tubuh kita sama siswa agar masyarakat jadi lebih kenal. Contoh kata, ayo bantulah ini ibu ya. Yang kedua, ayo ingat tentang ibu selama ini. Yang ketiga, ya sudah hari ini nggak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Yang keempat, ya udah nggak apa-apa, duduk aja dulu sana. Nanti Pak Guru atau Guru bantu ya, sambil senyum-senyum. Biasanya kita akan lebih sering senyum, karena kan teman ya. Oke, tapi negatifnya adalah pada suatu saat guru tidak membantu atau mereka kecewa, merasa dikecewakan. Nah, ini saya pernah buat di kelas, saya coba guru akrab sama siswa. Tiba saya kok kecewa, wah dia seperti cuekin, kok jadi saya cuekin ya. Dia merasa kayak ngambek sama saya. Jadi ternyata ada posisi seperti itu, lihatnya penjelasannya. Kita nggak selamanya mungkin harus selalu dengan murid. Yang ketiga, posisi kontrol penghukum. Nah, ini guru dari zaman dulu mungkin juga seperti ini modelnya ya, menghukum muridnya jika melakukan kesalahan. Ini nada suaranya tinggi, lalu bahasa tubuhnya seperti melotot, lalu menghukum fisik ini kadang-kadang fisik dan verbal. Tidak mengenal alasan atau itu tidak mengenal alasan, seperti itu ya. Lalu menghakimi murid dan jadinya menunjuk kepada muridnya. Contoh, waktu yang tuan saya ya, awas saya seperti itu. Lalu kamu
guru tersebut. Yang keempat, posisi pemantau. Nah, pemantau itu kan seperti mengawasi Bapak ya, mengawasi. Jadi di sini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi biasanya kita akan berikan mereka sanksi atau konsekuensi dan memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya, peraturannya apa? Yang kedua, apa yang kamu lakukan? Dan ketiga, jika kamu lakukan ini sanksi atau konsekuensinya apa? Hasilnya, murid memang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas, atau guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Jadi kalau kita sebagai pemantau, kalau kita nggak ada, yang muridnya tidak melakukan apa yang kita perintahkan, karena mereka hanya menjalankan ketika kita berada di saja. Berikutnya, nah ini posisi kontrol yang berikutnya Bapak Ibu adalah manajer. Ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa kembali lagi kepada kedua posisi tersebut. Nah, di sini posisi manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Contoh adalah seorang guru yang memakai manajer, apa yang kita yakini? Nah, jadi sebelum kita bilang apa yang kita yakini, pasti kita kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaginya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi bagi seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku siswa, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi agar ini bisa mengontrol atau mengatur dirinya sendiri. Hasilnya, jika murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab itu kepada murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri dari permasalahannya, tentu dengan masih arahan atau bimbingan dari gurunya. Oke, yang berikutnya yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kewajiban, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Oke, kita sebut keyakinan ya, bukan peraturan. Nah, kenapa keyakinan? Jadi supaya motivasi yang dimiliki anak kita ini bukan dari orang lain, tapi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan itu akan membuat anak merasa tidak nyaman atau terpaksa. Tapi jika dia yakin, ya, maka dia pasti akan lebih mengikuti proses di kelas ya. Jadi keyakinan kelas dimulai dari kesepakatan kelas, lalu yang kedua jadi kalimat yang positif. Cara membuat keyakinan kelas pertama adalah bersifat biasa, menulis pertanyaan yang universal. Kalimat yang dibuat dalam bentuk positif, jadi jangan pakai kata jangan ya, jangan berkelas, tapi berjalanlah di kelas. Berikutnya keyakinan kelas tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Keyakinan kelas juga sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan terakhir bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas itu boleh direvisi ya, berbeda diganti sesuai dengan momennya atau jika ada yang ditambah boleh.
guru. Yang kedua, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang ketiga, memakai seragam sesuai kaki. Yang keempat, dilarang melakukan perundungan atau pembulian. Yang kelima, jangan terlambat datang ke sekolah. Jadi ada kata jangan. Yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketujuh, menghargai sesama. Yang kedelapan, jika kedinginan boleh menggunakan jaket. Yang kesembilan, wajib merapikan mengangkat kursi ke atas meja sebelum sekolah. Yang kesepuluh, jangan terlambat datang ke sekolah. Di sini banyak seperti perintah ya. Nah, kalau diubah jadi keinginan kelas, ya terjadi seperti ini. Yang pertama, hadir tepat waktu. Jadi kita nggak boleh beda ya. Hadir tepat waktu. Yang kedua, menghargai sesama. Yang ketiga, menghormati guru dan siswa, ya sesama siswa. Yang keempat, jadi jangan buang sampah sembarangan. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, jangan pakai HP. Nah, namun beberapa guru kan mengizinkan penggunaan HP di kelas. Jadi menggunakan HP sejauh guru. Yang keenam, melaksanakan ibadah dengan baik. Yang ketujuh, melaksanakan piket dengan baik. Nah, yang kedelapan, kita tadi bilang wajib mengangkat kursi ya. Kita buat menaikkan bangku ke atas meja setelah sekolah. Yang kesembilan, tadi boleh menggunakan jaket. Namun kita sebenarnya kan peraturan sekolah kita nggak boleh ya menggunakan jaket di kelas. Jadi kita buat misalnya kita sakit, kita boleh menggunakan jaket dalam kelas dengan seminggu misalnya karena sakit. Lalu yang terakhir, menggunakan seragam sesuai hari dan dengan atribut lengkap. Oke, next ya. Ya, segitiga jadi bentuk memang segitiga ya. Nah, segitiga restitusi itu ada tiga dari segitiga ya. Jadi kita masuk ke definisi dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin, dan memulihkan dirinya. Itu yang ketiga ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Baru validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan aksi pentingnya membuat keyakinan di dalam kelas ya. Oke, ada video. Ini adalah langsung demonstrasi kontekstual dari Pak Korban sendiri. Bukan langsung hukum, apalagi tidak menggunakan alasan dari anak. Akan sejatinya juga anak pasti punya masalah tersendiri. Kalau kita langsung hukum, mereka tidak perlu sama lagi karena kita adalah orang tua mereka yang kedua. Oke, saya rasa itu sudah cukup ya. Terima kasih untuk waktunya ya. Dan kepada kedua bapak ibu pemateri, silakan tetap kerja lagi, semangat lagi mengikuti modul-modul selanjutnya. Sebagai penutup ya, kita tutup kegiatan ini yang ditutup oleh ibu dan Mary. Itu silakan. Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini, sebelum kita mengakhiri acara, mari kita berdoa.
Terima kasih Allah. Demi Yesus Kristus Tuhan yang mengatakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu dan Delia. Ya, demikian pemaparan budaya positif untuk sekolah ini. Semoga kita sama-sama menerapkannya. Dan harapannya juga mudah-mudahan tahun depan sudah ada juga guru berikutnya yang berdiri di sini. Karena tahun lalu saya materi moderatornya adalah Ibu Leni beberapa sebelumnya. Demikian saya lanjut semua kali untuk memenangkan kata 9. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo, nama saya Robin Timbau. Jadi saya jarang masuk di kelas 10 dan 11. Jadi saya biasanya masuk di kelas 12. Ya, ini siswa Olimpiade ini. Siapa dia namamu? Dia si Olimpiade Fisika kan? Nah, bagaimana tahun depan? Coba lagi? Gak tahu. Oke lah. Ya, ini yang cuma inilah yang aku kenal di kelas ini. Yang lain ya nantilah kelas 12 mungkin kita saling kenalan ya. Oke, jadi materi yang akan kami bawakan, saya dengan Budi bawakan adalah keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan Luis? Keyakinan itu Pak seperti kayak satu Kepercayaan antara dua pihak. Pihak mana sekarang ini? kalau sekarang antara guru dengan siswa Oh, jadi guru dengan siswa saling saling mempercayai satu sama lain ya. Siagian bagaimana? Keyakinan itu Siagian? Sesuatu yang kita percayai. Sesuatu yang kita percayai itu adalah keyakinan ya. Oke, ya dimulai dulu dari slide pertama. Jadi kalau dilihat di situ bahwa keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan ya, atau prinsip-prinsip umum yang disepakati secara bersama. Itu tanpa membedakan sara. Jadi tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan ya. Jadi itu nilai-nilai kebajikan. Menurutmu apa saja nilai-nilai kebajikan? Sili tolong. Apa nilai-nilai kebajikan? Kebajikan. Iya. Apa yang pertama? Kejujuran. Kejujuran. Jujurnya ini adalah Sili tolong ini. Pernahnya dia ini selingkuh? Enggak pernah ya? Ya, berarti kejujuran. Oke, Austin, apa lagi nilai kebajikan yang kamu tahu? Tanggung jawab. Pertanyaannya abang ini? Kurang ya? Kurang. Enggak kenal? Enggak ya? Oke, Saragi, bagaimana? Apa lagi Saragi? Kemandirian, Pak. Kemandirian. Mandirinya ini Saragi apa? Mandiri, Pak. Mandiri ya? Saya cari uang sendiri, Pak. Iya, cari uang sendiri. Cari makan sendiri ya. Oke, jadi dia tidak membedakan agama, suku, dan juga ras serta golongan. Tidak dibedakan orang Batak, orang Melayu, orang Karo dan sebagainya. Itu dianggap sama, ya. Oke, next. Jadi mengapa keyakinan kelas dibuat, bukan peraturan kelas? Jadi ini keyakinan kelas ini adalah metode baru yang digunakan dalam pendidikan ya. Karena selama ini yang kita gunakan itu adalah peraturan-peraturan kelas. Jadi peraturan-peraturan kelas itu diindikasi ada bahasa-bahasa yang negatif. Contohnya kata-kata yang negatif itu jangan, dilarang, gitu. Jadi kita mencoba mengubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Jangan terlambat ke sekolah. Apa kata-kata positifnya? Bersimpulan. Jangan terlambat ke sekolah, bersimpulan. Hadir tepat waktu. Nah, itu positifnya kan? Marga Barus. Marga Barus. Ya. Apalah ya? Jangan tonjok-tonjokan di kelas. Mari berteman dengan semua teman di kelas. Iya, mari berteman dengan semua teman. Walaupun ada sedikit perselisihan, itu dari maklumi aja. Dijumpai orangnya kan, jangan ditonjok gitu. Itu
Itu contoh dari perubahan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Peraturan tadi ada kata dilarang, jangan. Kalau di keyakinan kelas tidak ada lagi kata-kata dilarang dan jangan. Ya, next. Iya, ini ada cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Universal itu apa nama guru? Universal, secara umum ya, secara umum. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, jangan. Ini kan jangan kan? Itu adalah peraturan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalian berlari di sini sudah? Enggak ya, tertib ya. Enggak bisa kursi kan? Ya kan? Enggak bisa kursi depan kan? Nah, itu dia. Iya, duduk di kursi ya. Oke. Jadi diganti jadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Ya. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya jangan terlalu banyak. Apa tujuannya? Supaya mudah diingat. Seperti orang, kalau orang terlalu banyak ngomong, bosan kita kan? Nah, hanya beberapa kalimat dia sudah bisa kita ingat, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya, ya, seperti di Santo Thomas 1, ya. Jadi keyakinan kelas yang kita terapkan di sekolah ini nggak sama dengan keyakinan kelas yang diterapkan di Aceh misalnya, di daerah pedalaman misalnya. Kenapa? Karena ya mungkin penghasilan orang tuanya beda, kemudian pendidikan orang tuanya beda, pendidikan anaknya beda, cara hidupnya beda. Jadi penerapan keyakinan kelas itu adalah situasional, ya. Oke, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Warga kelas apa saja? Alvin, 1. Warga kelas. Siswa, yang kedua guru, ya, biasanya itu ya. Kalau warga sekolah, silakan. Guru, kepala sekolah, CS, siswa, satpam. Satu lagi, pegawai ya, tata usaha ya. Oke. Jadi ini teks terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kadang mungkin keyakinan kelas kita itu sudah kadaluarsa, baru ditinjau ulang ya. Oke, next. Ya, ini contoh dari keyakinan kelas. Next. Kita bedah dulu ya. Ini Bapak kasih contoh. Nanti kalian buat perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas, jangan jika terlambat dikenakan denda 10.000. Iya kan? Jangan tidak sopan dan tidak menghormati guru gitu. Itu ada kata jangan kan? Kemudian ada kata harus memakai seragam. Kemudian dilarang melakukan perundungan. Perundungan itu apa itu? Di tengah pembulian ya kan? Pernah ya kau bilang nama orang tua di sini? Enggak ya? Berarti dia tidak mendapat kau sama orang tua kan? Kadang-kadang ya. Nah, mulai itu mengarah ke pembulian atau perundungan. Ini bilang sekalian lengkap dia nak, mamanya sama bapaknya. Tak kayak mana cara dia bisa tengoknya di rapornya itu nama mamanya sama bapaknya ya? Oke. Harus memakai, harus. Kemudian ada kata tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian wajib merapikan, mengangkat kursi ya. Jangan terlambat datang ke sekolah seperti yang kita sebutkan tadi ya. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Next, simbol. Nah, ini. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Yang kedua apa? Hadir bersama. Yang ketiga, berbagi beresiko. Yang keempat, yang kelima, menghargai guru. Inilah masalah yang penting, masalah kan tidak diizinkan gurunya tapi menghargai. Itu kan kalau dikasih gurunya misalnya pelajaran tertentu yang bisa HP itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, ekonomi. Kalau fisika sepertinya tidak. Ya, kelas 11 dikasihnya kelas 11, kelas 10 nggak tahu saya, mungkin kelas 10 karena apa ya, cuma 3 bab itu kan. Kelas 11 dikasih HP, kelas 10 nya? Oh iya, kalau kelas 11 tidak. Kenapa? Karena kelas 11 itu materinya sangat
pada gitu. Kalau kelas 10 kan masih bisa praktek dan project gitu ya. Oke, menaikkan bangku ke atas meja sepulang sekolah. Ini menggunakan jaket ini biasanya untuk siswa yang sakit ya. Kemudian menggunakan seragam sesuai dengan atribut ya. Oke. Ya, itu materinya. Jadi sekarang Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti yang warna ini kalian buat yang peraturan kelas. Jadi kalian buat sendiri. Peraturan kelasnya apa, keyakinan kelasnya apa. Kalian buat 4 poin. Jadi misalnya seperti pertama, jangan berkelahi di ruangan kelas. Apa tadi keyakinannya nak? Keyakinannya saling memperlakukan teman dengan sewajarnya. Iya, sewajarnya. Jadi nanti di sini nomor 1 jangan bertengkar di ruangan kelas. Yang di sini nomor 1-nya itu keyakinannya. Jelas ya kalimatnya ya. Oke. Ya, sekarang yang laki-laki maka bangun kamu ke sana. Nah, kalian menghadap ke dari situ. Iya. Ini 4 orang ya. Ini menghadap ke belakang nah. Kalian menghadap ke belakang. Kalian menghadap ke belakang. Kalian menghadap ke belakang. Ada yang suka? Nah, tinggal pilih yang mana yang suka. Yang suka kelompok ini. Iya. Oh pas ya, kesana lah begini. Oke. Ingat ya, yang merah peraturan. Yang merah peraturan. Bikin aja 4 poin. Peraturan yang merah. Mengalahlah pada wanita. Buat dulu peraturannya, 4 poin ya. Peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan. Kalau peraturan ada yang dilarang, jangan, harus, wajib, nah, gitu kan. Ada keyakinan, ya kalimat-kalimat positif lah. Ayo tuliskan peraturan. Ya, peraturan dulu. Jadi ini nanti kita tempel semua peraturan ya nak. Ini peraturan. Ini peraturan kelas ya. Ini keyakinan. Keyakinan kelas. Ya. Yang ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, 3. 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6. Nanti ditempel sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1 tempelkan di sini. Oke, sekarang keyakinan kelas. Bagi yang sudah tempelkan di sana peraturan. Ya, jadi kebalikannya itulah kira-kira. Ini keyakinan. Bikin peraturannya, bikin keyakinan. Jangan. Ini keyakinannya ya. Oke, silakan. Yang mana yang sudah siap peraturan? Ya, antar. Tempel di sana. Sesuai dengan ini, kan peraturannya ada berapa? Ayo tempelkan ke sana nak. Yang keyakinan, yang peraturan ya di sana.
sama keyakinan? Oke. Ya, silakan tempelkan. Oke. Ya, di situ dulu Gilbert. Ya. Perhatikan Gilbert menjelaskan tentang peraturan. Ya, sebutkan Gilbert, bacakan saja. Yang pertama. Peraturan yang kami buat dari kelompok 3 pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dilarang makan-makan di kelas. Yang ketiga, dilarang mengikuti tugas piket dengan tidak tepat waktu. Yang terakhir, tidak mencontoh saat ujian. Iya. Ya, silakan kelompok. Ya, silakan kelompok berikutnya. Tempelkan situ nak. Ayo keyakinan. Yang sudah keyakinan ada? Iya, silakan. Yang pertama, jangan mencuri di kelas. Yang kedua, jangan terlambat mengumpulkan tugas. Yang ketiga, jangan membantah guru. Dan yang keempat, jangan membawa onar di kelas. Iya, itu dia. Oke, silakan ditempel. Ya, silakan dibacakan nak. Pertama itu jangan melawan guru. Kedua, jangan mencuri barang orang lain. Ketiga, jangan merusak fasilitas sekolah. Keempat, jangan bolos pada saat jam pelajaran. Ada yang bolos sendiri? Nggak ada ya? Oke. Iya, mana lagi peraturannya? Oke, keyakinan. Tempel sana. Keyakinan. Keyakinan? Ya, kita dulu peraturan. Keyakinan, ayo. Peraturan kelas nomor 1, jangan mengenakan kosmetik selama berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, jangan mengkonsumsi makanan saat jam pembelajaran. 3, jangan mengerjakan tugas di sekolah. 4, dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Terima kasih. Oke, kita sekarang mengarah sambil menunggu ya. Mana peraturannya tadi? Ada satu kelompok lagi tempel. Ya, sekarang kita lihat dari keyakinan. Ayo nak yang perempuan dulu, ini display. Yang pertama, gunakanlah kosmetik sewajarnya dan seizin guru. Yang kedua, konsumsilah makanan pada saat jam istirahat. Yang ketiga, kerjakanlah tugas di rumah. Yang keempat, kerjakanlah ujian dengan jujur. Oh, jujur. Ya, nggak ada di sini yang tidak jujur bantu ujian kemarin kan? Oke, silakan dibacakan. Keyakinan kelasnya yang pertama, menjaga lingkungan kelas. Yang kedua, memakan apa yang perlu dimakan saat istirahat. Yang ketiga, melaksanakan piket dengan tepat waktu dan sesuai jadwalnya. Yang keempat, belajar keras dan yakin pada diri sendiri. Iya, betul sekali Anda. Ayo, silakan. Keyakinan kelas yang pertama membayar uang kas tepat waktu. Yang kedua, izin untuk mengambil HP dari guru. Yang ketiga, berteman dengan semua teman di kelas. Yang keempat, menggunakan atribut yang lengkap. Terima kasih. Iya, oke. Kezia, bisa? Kezia? Ayo silakan Kezia, calon juara Olimpiade Fisika. Oke. Ya, silakan dibaca Kezia. 1. Berbuat jujur di kelas. 2. Kumpulkan tugas tepat waktu. 3. Menuruti perintah yang diberikan oleh guru. 4. Menjaga situasi kelas. Iya, itu. Singkat, padat, dan jelas ya. Oke, mana lagi? Ya, tempelkan aja di situ ke peraturan. Ya, keyakinan Ini dari kelompok 5, yang pertama itu membudayakan hidup bersih. Iya. Yang kedua itu disiplin dalam waktu saat jam masuk kelas. Iya. Yang ketiga itu membudayakan bersikap jujur, dan yang terakhir itu menerapkan sikap saling menghormati. Oke, itulah dari kelompok Rezon. Saya rasa Rezon pasti melakukan ini ya. Betul Pak. Tidak diragukan lagi Pak. Oke, silakan Guru Simbolon yang terakhir. Keyakinan yang penting dilaksanakan di kelas menurut kami kelompok 4. Yang pertama, mengonsumsi makanan dan bekal di luar kelas dan di luar jam pembelajaran. Selanjutnya, membawa barang-barang yang diperlukan hanya untuk pembelajaran. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan tertib dan menghargai guru saat menjelaskan. Dan yang terakhir, mengedepankan sikap jujur setiap waktu. Oke, ya. Jadi itulah tentang peraturan dan keyakinan kelas. Kasih aplaus. Peraturan yang kalian buat hanya dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya, bisa kalian buat
perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi sampai di sinilah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.